Subhanallah. Sampai pada Osman. Kebetulan ketika itu tidak hadir Sayyidina Ali. Jadi urut Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman radhiyallahu anhu. Ini isyaratnya adalah hadihi khilafatul nubuwah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadihi khilafatul nubuwah. Inilah khilafah nubuwah, khilafah kenabian. Berarti memang urutan bab khalifah versi ahli sunnah wal jamaah itu memang sudah ada isyarat-isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah ini ternyata orang yang disebut khalifah itu bukan hanya dia cerdas dalam siasah daulah, politik menata negara, tapi juga seorang yang abid, seorang ahli ibadah semua. Tidak ada khalifah yang tidak semalam suntuk beribadah terus. Rata-rata khalifah itu pasti ibadah. Padahal kalau beralasan sibuk, yang paling pas adalah khalifah karena punya alasan sibuk. Sibuk dan bisa jamaah itu kan paling pas itu kan khalifah karena sibuk sekali. Tapi tidak satu pun khalifah meninggalkan jamaah, meninggalkan ibadah. Khalifah paling berat. Ya. Maka saya pernah baca kitab di kitab Syarah Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah itu kan kitab Syiah. Saya dulu ngaji pidato Sayyidina Ali pada ayah saya. Kita orang Sunni tapi belajar supaya tahu isinya, dan saya pakai syarahnya. Tapi jangan diceritakan ini, karena saya Sunni. Saya Sunni, Asy'ari Maturidi. Cuma ayah saya supaya saya tahu kitab-kitab mereka, saya juga disuruh belajar Nahjul Balaghah dan sarahnya Ibnu Abil Khudair. Saya baca di situ setelah khalifah meninggal, itu pernah dipimpin negara Islam itu dipimpin oleh seseorang. Nah, dulu itu yang ngimami sholat itu kan pejabat. Ya. Jadi misalnya sekarang ini ya, Pak Bupati itu santri bisa ngimami, itu jangan kita yang ngimami, Bupati. Baik Bupati karena Aminul Balad. Karena Aminul Balad sama-sama dia juga pasti baca Al-Quran, juga dia tahu fikihnya sholat. Kita ustaz, kita kiai malah utamakan yang bupatinya itu. Ya, kalau sama-sama tahunya deh, sama-sama tahunya syariah ya, itu utamakan bupati yang imami. Nah itu pernah di Arab ya. Di Arab saya baca dalam satu kitab itu Syarah Nahjul Balaghah oleh saya, ada seorang penguasa daerah khutbah Jumat, saking senengnya pidato itu sampai asar. Khutbah itu sampai asar. Asar itu belum selesai sampai maghrib. Maghrib belum selesai sampai isya. Jadi nggak sholat duhur, nggak sholat Jumat, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib sampai isya. Baru selesai khutbah dikodok semua. Itu pernah. Maka awamnya sana itu masa awam ya. Di sini awam dan sampai begitu ya. Awamnya sana itu masa awam. Terus pernah saya baca kitab itu. Ada jadi khutbah itu sama. Jadi ibadah. Ternyata ibadah dan tasbih itu tidak bisa ditinggalkan. Karena apa? Karena Al-Quran bicara di surat Al-Isra itu kan tasbih. Kemudian di surat Al-Kahfi itu Alhamdulillah, Subhanalladzi asra, itu di surat Isra. Sesudah surat Al-Isra Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu kan setelah apa? Al-Isra. Jadi subhana dulu, kemudian Alhamdulillah, kemudian Alhamdulillah. Maka tasbih itu tidak bisa ditinggalkan dalam dakwah. Maka Alhamdulillah tradisi jamaah tabligh itu kan membawa tasbih. Itu dibaca, jangan dibawa. Nah ini repot tuh cuma bawa, nggak baca apa-apa. Kalau bawa tasbih itu ya baca-baca. Saya sering melihat bukan jamaah tabligh
hobinya bawa tasbih tapi tidak baca apa-apa, cuma dibawa. Nah ini yang ribet. Ya ini tasbih itu menjadi simbol dakwah kita, kan begitu ya. Kita berdakwah bawa tasbih, tapi tolong baca, jangan cuma dibawa-bawa. Nah ini kan ada orang yang, masya Allah ya, ada seorang wanita itu, saya pernah menjumpai seorang ibu itu hobinya bawa tasbih, tapi saya dengar tuh gunjing tetangga, gunjing, tapi bawa tasbih itu. Jangan begitu ya. Jadi ini penting. Jadi dakwah kita apa? Dakwah yang bersinggungan dengan tabligh itu terutama bertasbih. Ibadah yang paling bersinggungan dengan tabligh adalah pertama adalah bertasbih. Karena tasbih selalu dibawa. Ciri khas itu ya. Masya Allah. Ada orang solih yang ahli bertasbih, Ki Abdul Razak Bonang, putranya Mbah Imam Salam. Itu luar biasa itu. Thariqah Tijaniyah sudah wafat baru meninggal dunia beberapa minggu yang lalu dengan istrinya. Jadi istri beliau seminggu, kemudian disusul beliau. Baru saya. Nah, beliau meninggal itu putranya Mbah Imam Sarang. Imam Sarang. Iya. Jadi kalau dengan Mbah Mun apa? Sepupu atau Pak Ale, Bang? Paman ya, lebih sepuh yang terus namun keponakan ya. Itu juga ahli bertasbih, orang soleh ya, orang soleh kita yang ahli bertasbih. Ternyata kajian tasbih dalam dakwah, dalam ibadah itu dibahas oleh seorang pakar geologi Islam. Ya, namanya Dr. Zahrul An-Najjar. Itu kalau kita klik di Google ada Zahrul An-Najjar. Saya ada kitabnya, ada 3 jilid tentang tafsir ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ilmu pengetahuan alam. Kalau di tafsir yang besar adalah tafsir Al-Jawahir Tontowi Jauhari ya. Tafsir Al-Jawahir itu as-sains, tafsir yang mengupas tentang sains dalam Islam ya, itu namanya Syekh Tontowi Jauhari. Nah, saya baca dalam kitabnya Dr. Zahrul An-Najjar, ini pakar geologi Mesir ya. Pertama adalah tasbih fitri. Di dalam kitabnya Mukhtarat min Tafsir Ayatul Kauniyah itu di halaman 169-171. Pertama adalah at-tasbih al-fitri, tasbih yang bersifat fitri. Fitri itu begitu diciptakan langsung bertasbih. Ini hanya malaikat. Tasbih fitri. Malaikat itu begitu muncul, begitu diciptakan, kan tidak melalui proses biologis. Malaikat tidak melalui proses biologis. Begitu wujud malaikat, langsung mereka itu bisa bertasbih. Ini adalah malaikat. Lil malaikah. Ini malaikatnya. Bagaimana malaikat? Mereka ini diciptakan Allah tidak punya syahwat. Malaikat tidak punya syahwat. Tidak mau minum kopi malaikat. Mereka tidak mau minum kopi ya. Maka kalau orang Jawa, kalau tidak ada minuman namanya malaikatan. Kalau nggak ada makan, nggak ada minum itu namanya apa? Malaikatan. Malaikatan. Karena nggak ada makan, nggak ada minum itu katanya malaikatan. Masya Allah, orang Jawa itu kalau buat nama kok pinter ya. Kemudian malaikat juga tidak punya rasa marah. Kok mendatangkan sejak itu tugas, yaf'alu nama yu'malu. Malaikat hanya menjalankan tugas, bukan marah. Kemudian tidak ada dendam dan muadhibun ala ibadatillah. Mereka hanya merutinkan ibadah wa tasbihihi wa hamdih, bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malaikat. Dan malaikat ini bertasbih, bagaimana caranya? Wa tasbihul malaikah huwa min umuril ghaib. Tasbihnya malaikat ini perkara gaib. Perkara gaib. Tidak dijangkau oleh manusia. Tidak dijangkau oleh manusia. Nah, bagaimana kalau kita mempelajari tasbihnya malaikat? Oh, tidak tahu. Karena malaikat disebutkan bertasbih. Tasbihnya tentu macam-macam.
ada malaikat yang ruku saja, ada yang sujud saja. Bahkan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada malaikat yang separuh es separuh api. Ada malaikat itu yang diciptakan oleh Allah, separuh itu es separuh api. Nisfu nar nisfu min salz, separuh dari api separuh dari es. Itu ada kitab yang membahas tentang malaikat, adalah kitab Al-Adhamah karya Abu Syekh seorang ahli hadis. Yang kedua adalah tasbih iradi, tasbih ikhtiyari, bertasbih dengan pilihan dan kesadaran kita. Kalau pertama ada tasbihnya malaikat fitri, sedang diciptakan. Yang kedua adalah bertasbihnya itu iradi, dengan keinginan kita, terencana oleh kita. Kayak gitu, kita ibadah bertasbih terencana. Al-iradi, keinginan kita. Kemudian al-ikhtiyari, pilihan kita, itu bertasbih. Tasbihnya orang mukallaf. Nah. Kemudian ada tasbih taskhiri. Tasbih taskhiri itu adalah tasbih yang diciptakan oleh Allah, makhluk tertentu yang tidak punya akal tanpa bertasbih. Itu namanya tasbih taskhiri, ditundukkan Allah untuk bertasbih. Namanya tasbih taskhiri, yaitu tasbihnya binatang, tasbihnya tumbuhan, tasbihnya batu-batuan, tasbihnya batu-batuan, tumbuhan, binatang, itu namanya tasbih taskhiri. Ada tasbih fitri, ada tasbih iradi, ada tasbih taskhiri. Ini penting sekali dalam ibadah. Maka saya hitung dalam Al-Quran, sesuai dalam kitab Al-Mujawwal Fahrasi Al-Fadhil Quran, bahwa kata subhana dalam Al-Quran 41 kali. Kata subhana dalam Al-Quran 41 kali, sedangkan subhanallah 9 kali dalam Al-Quran. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu dalam Al-Quran berapa? 9 kali. Nah, kita jadi kata subhanallah, subhanallah, subhanallah itu 9 kali. Ini di luar hadis. Kalau petunjuk hadis kita jangan berubah, tetap sama dengan petunjuk hadis Nabi SAW dalam bertasbih. Tapi dalam Al-Quran kata subhanallah 9 kali, kata subhana di antara subhana 41 kali. Nah, tasbih ini punya keutamaan. Kenapa kita dakwah, ibadah dan bertasbih? Karena tasbih itu punya keutamaan. Nah, ini keutamaannya. Pertama, saya baca dalam kitab Al-Qurtos. Al-Qurtos karya Sayyid Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Attas.